Untuk 161 yang dari Kepulauan Tanimbar mau satu keterangan atau satu jawaban tidak ini? Untuk bisa? Boleh Yang Mulia, mungkin Silakan. kami bisa di petitum dan di eksepsi. Ya, nanti petitumnya bacakan sendiri-sendiri tapi substansinya bisa digabung ya untuk jawabannya ya. Boleh Yang Mulia. Silakan. Sekaligus. Ya. Tapi honor enggak sekaligus. Honor. Tidak bercanda Yang Mulia. Kenapa? Tidak Yang Mulia, kami sampaikan bukan berarti honornya Nah digabung. itu harus Tapel. ketika membuat apa MOU itu harus jelas. Iya. Terima kasih Yang Mulia, pengantar Yang Mulia di Harus siang hari. jelas, jangan di sini berkeluh kesah padahal sudah tanda tangan kontrak. Ya, siap. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Jawaban termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanimbar untuk perkara 161. Yang Mulia, yang kami hormati, dalam eksepsi kami tuangkan 3 hal. Yang pertama adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi, yang kedua adalah soal kedudukan hukum, yang ketiga adalah soal dianggap kabur permohonan. Untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi, termohon menganggap dibacakan. Kemudian untuk kedudukan hukum pemohon, kami anggap dibacakan, tapi pada prinsipnya ingin kami sampaikan Yang Mulia, berdasarkan hasil rekapitulasi, maka kami gunakan pasal 158 ayat 2 huruf A, otomatis pemohon tidak memenuhi unsur sebagai kedudukan hukum. Yang berikut Yang Mulia, untuk kabur pemohon dianggap kabur Yang Mulia, kami anggap dibacakan. Pada prinsipnya juga kami sampaikan bahwa antara petitum dan posita tidak saling kesinambungan. Izin Yang Mulia, kami masuk pada pokok permohonan. Pokok permohonan kami langsung pada halaman 22, dalil pemohon angka 2, halaman 13, pemohon pada pokoknya mendalilkan termohon patut diduga dengan sengaja membiarkan terjadinya pelanggaran terhadap proses pencalonan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanimbar nomor urut 3 atas nama Ricky Jaurisa. Yang Mulia, kami juga menegaskan hal itu untuk menjawab dalil pemohon itu pada halaman 22, 23, sampai pada 24 tentang tahapan. Yang pada intinya Yang Mulia, kami berdasarkan norma. Kemudian faktanya pada saat itu saudara Ricky Jaurisa itu datang ke kantor KPU pada tanggal 29 untuk mendaftarkan diri bersama pasangannya. Melampirkan bukti-buktinya seperti kami tuangkan dalam video bukti T5 Yang Mulia. Kemudian di situ dilakukan verifikasi yang pada intinya kemudian terpenuhi dan proses dilanjutkan pada tes kesehatan Yang Mulia. Kami kira itu. Kemudian Yang Mulia, untuk dalil pemohon pada yang berkaitan dengan 40 kotak suara. Yang tidak mundur menjadi anggota Dewan sudah? Yang Mulia, kami sudah sampaikan tadi ada pada halaman 22, kemudian videonya juga kami tuangkan. Jadi ada tanda terima pengajuan surat pengunduran diri dari Sekretaris DPR. Ada di T6, T5, T7, T8, itu semua satu kesatuan Yang Mulia. Tentang proses yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tanimbar pada tanggal 29 Yang Mulia. Atas hal ini juga Yang Mulia kami ingin tegaskan tidak ada keberatan di saat kami buka. Sekarang dari lain yang mau ditanggapi tadi Pak. Ada lagi Yang Mulia, ini perlu kami tegaskan bahwa terhadap dalil pemohon tersebut terkait dengan 40 kotak suara bergeser tanpa ketentuan. Itu kami tegaskan, proses itu juga kami tuangkan dalam kronologis dan faktanya, dan Yang Mulia terakhir kami tuangkan di T9 dan T10 Yang Mulia. Selanjutnya kami ingin tegaskan bahwa rekapitulasi dikembalikan ke adult Ibu Kota Kecamatan Selaru untuk dilaksanakan itu, dan hasilnya di mana rekapitulasi tersebut tidak terdapat perubahan. Apapun hasilnya itu tidak terdapat perubahan apapun terhadap hasil pemungutan suara sesuai dengan dokumen formulir model D hasil Kecamatan KWK Bupati Wakil Wali Kota yang dimiliki oleh Panwas Kecamatan Selaru, saksi pasangan calon. Itu kami tuangkan dalam video bukti T13. Satu lagi Yang Mulia, sebelum kami masuk di petitum, rupanya para saksi termasuk saksi pemohon juga menandatangani hasil rekapitulasi untuk 40 TPS itu Yang Mulia.
Kami kira itu yang mulia. Dan yang terakhir kami masuk pada petitum, yang mulia izinkan kami untuk menyerahkan pembacaan petitum ini kepada prinsipal kami, Ketua KPU Kabupaten Tanimbar. Silakan. Izin melanjutkan yang mulia. Petitum berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon. 2, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara 1, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar nomor 569 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 pukul 14.29 waktu Indonesia Timur. 3, menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Nomor 1, nama pasangan calon Adolf Burmasa dan Henrico Serin, perolehan suara 7.688 suara atau 12,35%. Pasangan calon nomor urut 2, Melkianus Saerdekut dan Kelvin Keliduhan, perolehan suara 14.505 suara atau 23,30%. Pasangan calon nomor urut 3, Rizky Jawerisa dan Juliana Katarina Ratuanak, perolehan suara 19.643 suara atau 31,55%. 4, Julianos Aboyaman Uhuratu dan Polikarpus Lalamafu, perolehan suara 12.275 suara atau 19,72%. Dan yang kelima, Peterson Rangkoratat dan Henrikus Jauhari Oratmangun, perolehan suara 8.141 suara atau persentase 13,08%. Total suara sah 62.252 suara. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon diputuskan seadil-adilnya. Hormat kami, termohon dan kuasa hukum. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. Izin. Ini untuk C6 T78 tadi di perkara yang mana, Pak? 161 yang mulia. Bukan yang 243 ya? 243 nanti setelah ini yang mulia. Ini soal Soal suara syarat, ini. ya syarat formil yang ya, dimiliki. baik. Izin kami lanjut 243 yang mulia. Oh, belum tadi? 243 Ya, belum. silakan. Ini Katanya mempermudah bedanya yang di mulia. petitum saja. Tadi kami sampaikan eksepsi. Izin yang mulia, ini mungkin eksepsi aja, takutnya tidak tersampaikan. Ya. Yang mulia, kami lanjut untuk perkara 243, eksepsi aja kami bacakan, mohon izin dilihat pada eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi kami anggap dibacakan. Untuk tenggang waktu pengajuan permohonan kami perlu menyampaikan yang mulia bahwa berdasarkan PMK kemudian kita lihat faktanya bahwa penetapan perolehan suara hasil pemilihan diumumkan oleh termohon itu pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pada pukul 14.29 waktu Indonesia Timur. Kemudian faktanya kami temukan di permohonan pemohon itu pemohon mendaftarkan permohonannya pada tanggal 10 atau tepatnya hari Selasa pukul 22.40 waktu Indonesia Timur atau telah melewati batas pengajuan. Seharusnya paling lambat kapan? Mestinya hari Senin yang mulia. Jam kami berapa? menghitungnya karena menghitungnya waktu Indonesia Timur. Jam berapa? Kami hitungnya per hari yang mulia karena kalau PMK kan dia menyebutkan berdasarkan 3 hari kerja terhitung dari Iya, sampai jam berapa? Dia mestinya hari Selasa pukul Kan seharusnya. hari Senin pukul 14.29 tapi 23.59 yang mulia. Ya, gimana sih? Sorry. Ini Selasa ini ya? Dia mendaftarkannya itu pada Selasa. pukul hari Selasa pukul Oke, 22.40. soal lewat waktu, eksepsinya dianggap selebihnya dianggap dibacakan. Yang mulia, ya.
Ada juga di eksepsi soal legal standing yang mulia atau Ya, lewat 158. Ya, melebihi banget. Ya, oke. Petitumnya dibacakan. Terima kasih yang mulia. Petitum ini akan dibacakan oleh rekan kami Pak Umar Banyal. Silakan Pak. Bapak terima honornya double kok. Suruh bacakan prinsipal gimana? Ya, Dibisikan terima kasih. Pak, dibisikin. Ayo dibaca Pak. Ya, terima kasih yang mulia. Petitum berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam eksepsi. 1. Mengabulkan eksepsi termohon. 2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar nomor 569 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 pukul 14.29 WITA. 3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Mohon anggap dibacakan yang mulia. Iya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putus yang seadil-adilnya. Terima kasih, hormat kami. Baik, terima kasih. Silakan Prof. Denny. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang. Izin yang mulia kami menyampaikan dalam satu keterangan pihak terkait dan tadi sudah menyampaikan PowerPoint untuk membantu memahami persoalan ini. Sambil menunggu kami akan bacakan dan tidak mengulang hal-hal yang tadi secara prinsip sama diargumentasikan dengan pihak termohon, meskipun barangkali kalaupun diulang berarti kami ingin memberikan titik tekan. Yang mulia, mudah-mudahan bisa ditampilkan PowerPoint-nya. Alur kami ada 3. Pertama, eksepsi. Oh ya. Ya. Yang kedua adalah dalam pokok perkaranya dan yang ketiga petitum. Langsung ke slide 4 saja. Tadi sudah disampaikan tapi kami tegaskan yang mulia, permohonan pemohon perkara 243 ini lewat tenggang waktu, ini paslon nomor 1. Jadi KPU-nya itu di tanggal 5, harusnya itu hari Kamis, jadi Kamis, Jumat, Senin. Batas akhirnya Senin 9 Desember, tapi dimasukkan Selasa 10 Desember. Perbaikan permohonan juga lewat waktu yang mulia, harusnya Senin, Selasa, Rabu, malah masuknya di hari Jumat. Jadi mohon perkara 243 kami eksepsi terkait dengan tengah waktu. Kemudian terkait pasal 158, dua-duanya juga sudah melewati ambang batas. Kami menegaskan bahwa pemohon 161 itu 8,3% selisihnya, pemohon 243 19,2%, padahal ambang batasnya hanya 2%. Di slide nomor 7, karena ingin menunda pelaksanaan pasal 158, bisa dimaklumi kalau argumentasinya masuk ke pelanggaran TSM. Kemudian pemohon 161 melis ada 10 putusan-putusan MK, nanti kami bantah karena ke-10 kondisi dalam putusan itu tidak terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Selanjutnya slide nomor 9 tentang obskur. Pada dasarnya kami mengakui kewenangan MK. Yang kami persoalkan adalah argumentasi TSM yang dibawa oleh para pemohon tidak pernah diajukan ke Bawaslu sebelumnya. Itu sebabnya kami mengutip putusan nomor 1 2019 halaman 867 di mana Mahkamah menolak dalam tanda kutip menjadi keranjang sampah. Jadi tidak pernah ada laporan ke Bawaslu, tiba-tiba muncul argumentasi TSM
di permohonan ini. Yang mulia, kami lanjut saja ke halaman 12 untuk menegaskan TSM. Lagi-lagi kita perlu melihat wilayah. Ini kaitannya dengan masif. Di Kabupaten Tanimbar itu ada 10 kecamatan, 89 desa, 193 TPS, 86.804 DPT. Nah, dalil-dalilnya di halaman 13, para pemohon pada saat mendalilkan kualitatif TSM tidak menguraikan apa sih terstruktur pelanggarannya, bagaimana sih matang, tersusun, sangat rapi, sistematisnya itu, dan pada saat diuji dengan kewilayahan 50%, masif, sebagaimana diatur dalam Perbawaslu 9/2020, semuanya kemudian bisa dipertanyakan. Para pemohon pada saat membawa dalil ini ke MK, berusaha untuk memang mencoba membawa kita ke argumen-argumen yang menarik MK. Tapi lagi-lagi tadi sudah kami sampaikan, Yang Mulia, ada 3 laporan yang disampaikan oleh ke Bawaslu, yang di sebelah kanan itu laporan Bawaslu, semuanya memang terkait money politik, dihentikan, tetapi tidak berlanjut menjadi laporan TSM karena dihentikan itu. Kami juga mencek apakah ada laporan ke DKPP, karena terkait dengan biasanya penyelenggara disoal pada saat laporan-laporannya tidak dilanjutkan. Sampai kemarin kami screenshot tidak ada satupun laporan TSM yang dilakukan para pemohon, dan tidak ada aduan terhadap penyelenggara DKPP untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kami lanjut ke slide 17, Yang Mulia. Beberapa slide kami lewati. Ada 6 tanggapan kami terhadap dalil-dalil para pemohon. Slide 17. Oke. Nah, kita mulai dengan tanggapan money politik, Yang Mulia. Kami sudah inzage, slide 18. Kami sudah inzage di tanggal 20 Januari. Hanya berisikan video pernyataan. Jadi kami ada video klarifikasinya. Jadi ini direkam gitu. Setelahnya kami coba klarifikasi kepada yang bersangkutan. Ternyata ya ada permintaan, ada pemaksaan, bukti PT 16 dan PT 21. Dari pemohon buktinya sebenarnya tidak jelas. Kemudian kalau yang terkait dengan halaman 7 bahwa di Kecamatan Fordata ada pembagian uang tunai sebanyak 200.000, ini tidak ada buktinya pada saat kami lihat disampaikan bukti P16 dan 17 dalam perkara 243 halaman 7, tapi pada saat kami inzage P16 dan P17 itu tidak ada. Pun tidak diuraikan lokasinya, kapan, waktunya, siapa pelakunya. Kalau kami lihat di halaman 17, perkara 161 tentang money politik, hanya diuraikan semacam ini. Dugaan tindak pidana politik uang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 3 terjadi di Desa Kelaan, Kecamatan Tanimbar, Kabupaten dan Desa Tumbur, Wertamrian. Hanya demikian saja. Siapa pelakunya dan seterusnya, bukti-buktinya apa, tidak disampaikan. Yang Mulia, di halaman 19 kami menanggapi terkait dengan 40 kotak suara, tadi sudah disampaikan. Ini adalah hasil koordinasi antara Bawaslu, nanti mungkin bisa dikonfirmasi, KPU Kepulauan Tanimbar, Kapolres, dan kemudian PJ Bupati. Terkait dengan potensi terjadinya kekacauan dan upaya untuk menjaga kondusivitas. Kemudian ada undangan koordinasi para saksi paslon dari kecamatan, saksi paslon bupati juga menyepakati pemindahan, disepakati pada tanggal 29 November, pemindahan kemudian kembali lagi juga disepakati tanggal 30 November, ada deklarasi perdamaian PT 26, mayoritas saksi menandatangani D hasil kecamatan, tidak ada form kejadian khusus yang disampaikan, tidak ada laporan ke Bawaslu terkait ini keberatan, tidak minta PSI dalam dalam pesita maupun petitum, dan tiba-tiba meminta kami didiskualifikasi. Di slide selanjutnya halaman 20 kami lampirkan bukti bahwa
calon wakil bupati pasangan urut nomor 2 menandatangani perjanjian, hadir juga, tiba-tiba keberatan dan mengajukan hal tersebut ke persidangan. Yang Mulia, terkait dengan dugaan pelanggaran oleh pihak penyelenggara di TPS 01, satu TPS yang Mulia, Kecamatan War, Desa Kiloon yang diajukan oleh perkara 243. Hasil inzage kami 20 Januari menunjukkan pelanggarannya adalah dituduhkan diantarkannya pemilih disabilitas ke bilik suara yang diduga oleh tim sukses pihak terkait, namun dibiarkan oleh KPPS TPS tersebut. Buktinya tidak jelas yang Mulia, hanya ada video orang protes, tidak ada form kejadian khususnya, tidak ada laporan ke Bawaslu, dan yang Mulia ini satu TPS dari 193 TPS yang ada di Kabupaten Tanimbar. Masifnya sangat jauh untuk dibuktikan. Tanggapan kami tentang bantuan sosial yang Mulia. Di halaman 9 perbaikan permohonan yang warna kuning, kami bacakan pemohon 161 menyatakan pelanggaran pembagian bantuan sosial berdasarkan pokok-pokok pikiran Pokir DPRD atas nama Riki Jowerisa, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ini pihak terkait sebagai calon bupati yang Mulia. Hasil inzage kami pada 20 Januari menunjukkan tidak ada bukti yang dihadirkan, jadi hanya asumsi, tidak ada data mengenai pembagian bantuan sosial tersebut. Sebagaimana terlihat kapan dilakukan, di mana, siapa pelakunya, maksudnya kalau pelaku dituduhkan kepada Pak Riki, tapi siapa penerimanya, apa hubungannya dengan selisih suara, semuanya tidak dijelaskan dan dirinci, sehingga kami anggap itu deposita yang patut dipertanyakan secara hukum. Yang Mulia, kami ingin menanggapi lebih dalam terkait dengan tuduhan tidak adanya pengunduran diri Saudara Riki Jowerisa sebagai calon bupati dari jabatan DPRD Kabupaten didalilkan oleh pemohon perkara 161. Sebagaimana kita paham pasal 24 PKPU memang mensyaratkan adanya pengunduran diri dan ada tanda terima dan juga surat keterangan proses oleh yang berwenang. Yang Mulia, di halaman slide 24, ini adalah surat pengundurannya PT 24 juga bukti PT 29, maksudnya tadi halaman 24 sampai dengan halaman 26 keterangan pihak terkait kami, tapi buktinya adalah bukti PT 29 sampai dengan PT 31, yaitu surat pengunduran diri kami Pak Riki juga ke partai sebagai partai pengusung PSI. Kemudian juga di slide selanjutnya 25 bukti pengunduran diri juga ke partai berkarya. Dan kemudian di slide 26 ada tanda terima dari DPRD terkait pengunduran diri ini. Kami highlight yang Mulia tentang proses sebagaimana peraturan KPU tadi terhadap permohonan pengunduran diri yang bersangkutan diproses lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan. Ini tertanggal 29 Agustus. Yang Mulia, kami sampaikan juga tanda terima di halaman 27 dari KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pernyataan sudah memenuhi syarat yang menjadi bukti PT 36 dan 38. Perlu kami tegaskan yang Mulia, terkait dengan syarat ini tidak ada upaya hukum atas penetapan pasangan calon ke Bawaslu dari para pemohon, apapun upaya hukum lainnya misalnya ke PT UN yang berlanjut ke Mahkamah Agung, tidak ada. Tiba-tiba ini dimunculkan di Mahkamah Konstitusi. Yang Mulia, slide 28, tanggapan terhadap keterlibatan ketidaknetralan ASN didalilkan oleh pemohon perkara 161. Sebentar Pak Denny, yang berkaitan dengan bukti P16 pemohon itu di inzage tidak itu? P16 yang Mulia. P16 berkaitan dengan surat keterangan dari Gubernur Maluku yang pada angka 3 menyatakan bahwa dalam catatan administrasi persuratan di pemerintah Provinsi Maluku, Saudara Riki Jowerisa tidak pernah mengajukan surat. Direspon tidak ini? Yang tadi respon kami yang Mulia, surat yang kami sampaikan adalah bukti tanda terima dari DPRD itu yang Mulia. Dan juga dari partai-partai pendukung tadi, serta ya KPU. Sudah ada di
Agustus itu ya? Ya, di situ yang mulia. Letak bantahan kami. Baik, Kami lanjutkan yang mulia. silakan. Slide 28 tinggal sedikit lagi. Terkait dengan keterlibatan dan ketidaknetralan ASN yang didalilkan oleh pemohon perkara 161, kami sudah injaga juga tanggal 20 Januari tadi. Yang pasti yang mulia terkait ini kami pihak terkait bukan petahana. Tidak ada bukti yang dihadirkan oleh Pak pemohon 161. Lagi-lagi hanya asumsi di halaman 19 perkara 161 ada kalimat di bagian kalimat ketiga dari atas, yaitu keterlibatan ASN yang secara nyata mendukung satu pasangan calon tertentu. Hanya demikian saja. Tidak ada penjelasan bagaimana keterlibatan dan ketidaknyatan itu dilakukan, kapan dilakukan, lokasinya, siapa melakukan, dan seterusnya. Ini kami bantah di keterangan halaman 26 sampai 29. Dengan demikian yang mulia, sebelum petitum, izinkan kami menyampaikan kesimpulan. Para pemohon tidak memiliki legal standing terkait dengan syarat ambang batas pasal 158. Khusus pemohon perkara 243 melewati tenggang waktu. Kemudian secara umum di slide 29, dugaan pelanggaran TSM yang didalilkan tidak pernah dilaporkan ke Bawaslu, tidak pernah diuraikan unsur-unsurnya, tidak didukung dengan bukti-bukti dan karenanya harus dianggap tidak berasal secara hukum, pun terkait dengan syarat sah tidak disoal penetapannya ke Bawaslu dan upaya-upaya hukum lainnya. Petitum di slide 31, slide terakhir. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. 2. Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dan 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar nomor 569 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2024 yang ditetapkan pada Kamis 5 Desember 2024 pukul 14.29 waktu Indonesia Timur, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Demikian yang mulia kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Bawaslu silakan, bisa dirangkum juga dua perkara ini. Iya, terima kasih Yang Mulia. Mohon izin berkaitan dengan perkara 161 dan 243 ada dalil yang sama dan juga ada dalil yang berbeda, dan izinkan saya terlebih dahulu sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar atas nama Indra Pormes akan membacakan berkaitan dengan keterangan tertulis berkaitan dengan perkara 161 yang nanti pada pokoknya yang dalil yang sama pada perkara 243 akan juga kami sebutkan dan juga nanti akan dilanjutkan oleh silakan. rekan berkaitan dengan Nanti dalil yang yang tidak sama. 243 tinggal menambahkan ya. Siap Yang Mulia. Silakan, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, shalom. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi selaku pemeriksa dalam perkara nomor 161 garing PHPU titik bub garis datar 23 angka rum garing 2025, perkenankan kami Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyampaikan keterangan hanya berkaitan dengan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Selanjutnya akan kami bacakan resume dari pokok-pokok keterangan dalam perkara nomor 161 yang selanjutnya mohon dianggap dibacakan sebagai berikut. Bahwa terhadap dalil akuo yang berkaitan dengan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berikut keterangan Bawaslu Kepulauan Tanimbar berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan. Perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah menerbitkan surat imbauan nomor 89 yang selanjutnya mohon dianggap dibacakan pada tanggal 1 Desember 2024. Video bukti PK.1 yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tetap mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 18 tahun 2024 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selanjutnya terkait dengan perolehan suara pasangan calon akuo bahwa berdasarkan hasil pencermatan pada formulir model D hasil Kapko garis datar KWK garis datar Bupati dan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada saat rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024 yang juga telah termuat dalam formulir laporan hasil pengawasan nomor 51 yang selanjutnya mohon anggap dibacakan tanggal 5 Desember 2024 video bukti PK 3.2 sebagaimana yang telah diuraikan pada tabel yang kami sampaikan pada keterangan tertulis didapati perolehan suara pasangan calon yang mana mohon anggap dibacakan berkaitan dengan perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 sampai dengan pasangan calon nomor urut 5. Perolehan suara dianggap dibacakan. Coba direspon yang berkaitan dengan pengunduran diri itu, Pak. Iya, Yang Mulia. Terhadap dalil permohonan berkaitan dengan persyaratan pencalonan huruf B angka 2 poin A halaman 13 dan 14 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar menerangkan sebagai berikut. Yang Mulia Ketua dan anggota Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan dengan dalil pemohon sebagaimana dimaksud Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah menjelaskan dalam keterangan tertulis halaman 5 sampai dengan halaman 8 yang pada pokoknya bahwa berkenan dengan dalil permohonan permohon akuo tidak terdapat laporan dan atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa proses pemilihan. Selanjutnya keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat imbauan nomor 51 yang selanjutnya mohon anggap dibacakan pada tanggal 8 September 2024 video bukti PK .7 yang pada pokoknya mohon dianggap dibacakan. Selanjutnya terkait dalil pemohon akuo berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 23 yang selanjutnya mohon anggap dibacakan pada tanggal 29 Agustus 2024 video bukti PK .8 menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2024 KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah menerima pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati atas nama Riki Jaurisa dan Dr. Juliana Katarina Ratuanak yang disertai dengan dokumen persyaratan pencalonan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu dan dokumen syarat calon yang mana dokumen syarat calon bupati atas nama Riki Jaurisa terdiri dari 19 dokumen dan setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen oleh KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar maka keseluruhan dokumen syarat calon sebagaimana disebutkan di atas diberikan status lengkap dan dinyatakan diterima. Selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2024, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah menyurati KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan nomor 46 yang selanjutnya mohon anggap dibacakan perihal permintaan salinan dokumen pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati video bukti PK .9 dalam rangka melakukan penelitian terhadap dokumen syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang mana terdapat lampiran dokumen surat pernyataan mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar atas nama calon Bupati Riki Jaurisa yang dilampirkan dengan tanda terima Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Berkarya Kabupaten Kepulauan Tanimbar tertanggal 28 Agustus 2024 serta surat Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Berkarya Kabupaten Kepulauan Tanimbar nomor 010 yang selanjutnya mohon anggap dibacakan tertanggal 29 Agustus 2024 perihal pemberitahuan pengunduran diri yang menerangkan bahwa telah menerima surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar periode 2019-2024 dan telah memproses surat pernyataan dimaksud secara berjenjang sesuai dengan mekanisme anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Partai Berkarya. Video bukti PK .10. Dilampirkan juga surat keterangan Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar nomor 175 yang selanjutnya mohon anggap dibacakan tanggal 29 Agustus 2024. Video bukti PK .11 yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap permohonan pemohon pengunduran diri yang bersangkutan sementara diproses lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, berkaitan dengan itu dianggap sudah cukup. Kemudian yang berkaitan dengan
pemindahan berapa kotak itu yang 40 kotak. 40 kotak yang mulia. Gimana itu berkaitan ini, ada temuan atau laporan atau rekomendasi? Silakan. Berkaitan dengan dalil pemohon berkaitan dengan pemindahan 40 kotak, mohon izin yang mulia, tidak ada laporan maupun tidak ada temuan, yang mana pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar akan menjawab berkaitan dengan keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar bahwa berkenaan dengan dalil pemohon aku tidak terdapat laporan dan atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan. Selanjutnya berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat imbauan nomor 88. Ya, sudah Pak, itu dianggap dibacakan. Dibacakan. Artinya nggak ada temuan soal 40 kotak itu ya? Tidak ada temuan yang mulia. Baik, sekarang yang 243 tambahnya apa, Pak Ketua? Ya. Baik, izin yang mulia, kami menambahkan untuk beberapa dalil untuk perkara 243 bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan berkaitan dengan pengumpulan kartu tanda penduduk atau KTP di Desa Adaud. Dalam hal ini pada angka 4 huruf A halaman 4 dan 5. Terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar setelah mendapatkan laporan dari Panwas Kecamatan Selaru yang mana sedang melakukan penelusuran pengumpulan kartu tanda penduduk atau KTP dan telah mengamankan 128 KTP, dan untuk seterusnya mohon dibacakan sebagaimana di video bukti PK 32.3 data 9 dapat dijelaskan bahwa peristiwa pengumpulan 128 KTP yang diduga dilakukan oleh Saudara Leti Laudarmase, Saudari Wati Mokhtar, dan Saudari Rita Venjalang di Desa Adaud, Kecamatan Selaru, yang mana peristiwa pengumpulan KTP dilakukan pada tanggal 10, 12, dan 14 September 2024, yang mana pada saat itu belum dilakukan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, bahwa penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati baru ditetapkan pada tanggal 22 September 2024. Kemudian yang mulia, bahwa pemohon juga pada pokoknya mendalilkan pada masa tenang terjadi politik uang, sebagaimana pada angka 4 huruf B, C, D, E, F halaman 5, dan juga politik uang yang terjadi di Hotel Galaxy, yaitu pada angka 1 huruf B halaman 7. Terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Temuan atau tindak lanjut tidak terhadap dalil itu, Pak? Untuk selanjutnya mohon dianggap dibacakan. Yang ada mulia. Temuan atau rekomendasi berkaitan dengan dalil itu? Untuk dalil itu memang untuk di dalilnya memang ada yang mulia, dan kami tindak lanjuti. Apa yang ada rekomendasinya? Tidak ada yang mulia, ada. dihentikan karena Ya. prinsipnya tidak ada saksi Ya, maupun rekomendasi lain ada? tidak ada lagi. Mulia. Baik, dianggap cukup. Terima kasih. Saya tanya sedikit, Pak. Kami tanya sedikit berkaitan dengan surat gubernur yang menjelaskan bahwa Ricky Jawarisa tidak pernah mengajukan permohonan pengunduran diri. Pernah dapat tidak dari Bawaslu? Bawaslu tidak pernah dapat yang Tidak mulia. pernah. Tidak pernah. Jadi kalau surat-surat kemudian yang berkaitan dengan yang bersangkutan sudah mundur, kemudian baik di depan kelembagaan Dewan maupun partai-partai pendukung itu di kapan Bapak terima? Kalau yang itu kami dapat yang mulia, ada salinannya di Bawaslu. Kapan Ada. Bapak terima? Bagaimana yang mulia? Bapak terima kapan itu? Kami terima pada saat proses pencalonan. Proses pencalonan? Iya. Bulan apa itu? Bulan Agustus yang mulia. Agustus ya? Iya. Betul ya Pak ya? Iya, terima kasih. Bapak jadikan bukti tidak di bukti Bawaslu? Ada, dapat kami. PK berapa? Surat pengunduran diri baik sebagai anggota Dewan termasuk yang di depan partai-partai itu, partai pendukung. Mohon waktu sebentar yang mulia, karena kebetulan di Ya. perkara 161.
Izin yang mulia, mohon diminta Ya. untuk menjelaskan karena berkaitan dengan perkara Berapa nomornya, 161, Pak? PK berapa? PK 10 sama PK 11 yang mulia. 10 dan 11 ya. Iya yang mulia. Baik, terima kasih. Dilanjut untuk perkara berikutnya. Yang mulia izin, jika diperkenankan yang mulia, pihak terkait dengan surat gubernur tadi yang mulia. Ya, gimana Pak? Kami ingin menambahkan yang mulia, bukti P15 itu sebenarnya surat dari pemohon berkirim surat ke gubernur menanyakan surat pengunduran diri dan seterusnya. Di bukti P16 gubernur memang menyatakan tidak ada surat pengunduran diri karena memang surat pengunduran dirinya dikirimkan ke DPRD yang mulia dan ke partai-partai tadi. Kemudian yang juga perlu diperhatikan adalah bukti P18 dari pemohon yang menunjukkan bahwa keputusan Gubernur Maluku Utara 1768 yang memberhentikan para anggota DPRD Tanimbar termasuk dalam hal ini pihak terkait. Jadi kalau dikatakan tidak menerima, ya pasti ada yang memasukkan surat pengunduran diri itu sehingga kemudian ada pemberhentian dengan SK Gubernur juga. Nah, itu adalah surat kami. Jadi kalau kemudian dikatakan tidak ada surat pengunduran diri, terbantah sendiri oleh bukti P18 dari keputusan Gubernur yang mengatakan tentang peresmian pemberhentian anggota DPRD Tanimbar. Memang tanggalnya 15 Oktober. Kenapa prosesnya baru 15 Oktober? Itu di luar kendali dari pihak terkait yang mulia. Yang PT 18 ya Pak? Iya Pak. Yang mulia PT, bukan PT Pak. Bukti P18 dari pemohon. P18. Yang mulia, Sebentar satu-satu Pak. Dari perkara 161 yang mulia. Iya, tapi ini kan ada surat penjelasan, di dalam surat itu kan dijelaskan bahwa ada 3 anggota DPRD lainnya kemudian pernah mengajukan pengunduran diri dan kemudian dikeluarkan surat keterangan yang bersangkutan memang mundur. Ini berkaitan dengan Ricky Jawirisanya sendiri tidak termasuk yang 3 itu masalahnya di surat gubernur itu Pak. Ini yang kami mau dalami sebenarnya. yang mulia izin dari pemohon yang mulia. Nanti saudara. Ya, kami serahkan pendalaman dan keputusannya kepada yang ini mulia. kami Terima kasih yang mulia. supaya clear semuanya, tidak jangan tidak ada miss berkaitan dengan apa Pak dari pemohon silakan. Mohon izin yang mulia, pagi ini kami sudah memasukkan bukti tambahan alat bukti P22 sampai dengan P26. P Pak. Iya, bukti P22 sampai dengan P26. T apa P? P yang mulia, P ya. pemohon yang mulia, P. Ya, nanti Berdasarkan surat P22 yang mulia, ada usulan pemberhentian dari pejabat bupati karena saudara Ricky Jawerisa diusulkan berhenti karena habis masa jabatan dan bukan karena pengunduran diri yang mulia. Kemudian itu diperkuat juga dengan tadi keterangan termohon. ya sudah, dan nanti kami Baik, yang mulia. ini sudah bukan forumnya pemohon Terima kasih, lagi yang mulia. untuk